murid Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus diutus bukan hanya untuk senang-senang, diutus bukan hanya enaknya saja, tetapi diutus berhadapan kesulitan, berhadapan dengan tantangan. Bayangkan itu, kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Banyak AGTH, banyak ancaman, gangguan, apalagi tantangan, apalagi hambatan. AGTH. Jadi seorang murid di dunia ini jangan harapkan yang enak-enak saja, tapi ada ancaman, ada gangguan, ada tantangan, dan ada hambatan. Dan ini pertanda di dalam menjalani hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Perlu ada kekuatan, perlu ada yang menggerakkan kita sehingga kita mampu menghadapi AGTH tadi. Apa itu? Inilah yang Tuhan mau nyatakan, bahwa hidup kita di dalam perjalanan kita, hidup ini bukan kita hanya sendiri. Kita tidak sendirian, tetapi kita dikuatkan dan dimampukan. Bahkan di dalam firman Tuhan itu, dalam Matius 1 ayat 23 itu, ada yang menyertai kita senantiasa, yaitu Sang Immanuel itu. Yesus Kristus lahir di tengah-tengah kita, menjadi Immanuel, menyertai kita, sehingga walaupun ada tantangan, walaupun ada gangguan, walaupun ada ancaman dan hambatan, kita dimampukan, dikuatkan menjalani kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita katakan bahwa hidup ini bukan seperti membalikkan tangan, gampang membalikkan bahkan begitu, tetapi diperhadapkan dengan tantangan yang luar biasa, bagaikan diutus di tengah-tengah serigala. Tentu kalau kita di tengah-tengah serigala, bagaikan kumpulan di tengah-tengah serigala, kita bukan didorong menjadi serigala bagi orang lain. Ya. Ada itu ungkapan itu ya, serigala bagi sesamanya, bukan. Walaupun kita diutus di tengah-tengah serigala, bukan kita menjadi serigala untuk sesamanya, bukan. Tetapi hidup kita punya kekhususan yang tersendiri, dan itulah menjadi identitas sebagai orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu, sudah adakah yang boleh kami tunjukkan, kita tunjukkan identitasmu sebagai pengikut Kristus di dalam masa pralansia dan masa lansia ini? Sudah adakah tanda identitas kita pengikut Kristus di masa-masa sekarang ini? Ini yang perlu menjadi renungan bagi kita. Kendati pun kita tahu bersama hidup pra lansia dan lansia sudah ada juga, dan banyaklah tantangan-tantangan. Kan begitu ya? Sering kita sebutkan bahwa hidup lansia bukan gampang. Yang sudah ditinggalkan suami sampai sekarang tidak gampang menghadapinya. Ditinggalkan istri tidak gampang menghadapinya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, kita diperkenalkan, kita diteguhkan bahwa kita harus memiliki identitas yang jelas. Identitas yang jelas menjadi kesaksian bagi Kristus, menjadi kesaksian bagi keluarga, dan menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Kalau Paulus itu berkata terhadap saudaranya, terhadap anak rohaninya, Paulus berkata kepada Timotius, beritakanlah firman itu, beritakanlah firman itu, baik atau tidak baik waktunya. Nah, memberitakan, menyaksikan Tuhan itu bukan hanya waktu baik, kan begitu, ada amin. Bukan hanya waktu senang,
tapi sampaikan, saksikan, wartakanlah firman Tuhan itu sebagai identitas kita, yaitu memberitakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu, nyatakanlah dengan segala kesabaran dan dengan dalam pengajaran itu. Nasihatilah dengan kesabaran dan dalam pengajaran. Dan secara khusus Bapak Ibu, melalui pemberitaan Tuhan lewat pemberitaan firman ini, identitas kita, baik sudah lansia seperti Bapak Ibu dan saya sebagai pralansia, sikap identitas kita yang diperkenalkan dan diteguhkan kepada kita adalah identitas Kristiani cerdik dan tulus. Ini yang disampaikan dalam pemberitaan firman, sebab itu hendaklah kamu cerdik, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa itu ya? Apa itu cerdik? Apa itu tulus? Apa kita harus menjadi ular? Apakah itu maksudnya Bapak Ibu? Kami tadi pagi memburu ular. Ada 3 meter di belakang rumah kami. Besar kali, 10 kilo. Makanya ya saya heran bersama dengan tetangga 3 meter, tapi ular sawah namanya. Gak bisa. Dia mau makan ayam karena ada ayam kita di belakang rumah. Dan pemberitaan firman ini kita harus cerdik seperti ular atau bijak dan tulus. Tapi untuk memperdalam arti ini, mari kita lacak dulu apa artinya cerdik. Apa artinya tulus? Cerdik itu berarti di sana makna waspada. Kalau kita cerdik berarti juga waspada. Itu berarti juga kita bijaksana, berakal sehat, berpikir secara matang. Waspada, bijaksana, berakal sehat, dan berpikir betul secara matang. Inilah arti daripada cerdik. Luar biasa yang disampaikan ini. Cepat mengerti, memahami situasi. Itu juga cerdik. Cepat memahami situasi dan kondisi. Apa contoh yang sederhana yang kita boleh sebutkan Bapak Ibu? Cepat memahami situasi dan kondisi. Kalau misalnya ada tamu kita datang ke rumah kita, 1-2 orang misalnya, atau 3 orang datang ke rumah kita, dia hadir jam 11 siang dan dia sampai dia di rumah itu, atau kita bicara ngobrol-ngobrol hingga jam 13. Apa tanda-tanda kecerdikanmu di situ? Tanggap dengan situasi. Itu contoh kecerdikan. Kalau kamu atau kita hanya tidak peduli mau mengisi kampung tengah, tahu kampung tengah? Kampung tengah. Kita perut itu maksudnya. Itu berarti kita cerdik. Itu salah satu contoh sederhana saja. Kalau misalnya suami udah mengkerdip-kerdipkan matanya terhadap istri karena ada melihat tamu itu sudah ada maknanya ini. Itu salah satu contoh yang cerdik. Nah, nanti bisa lagi diskusi
bagaimana contoh-contoh. Kemudian bagaimana cerdik, maksudnya di sini bukan cerdik, bisa juga sih cerdik yang negatif. Bukan cerdik negatif, misalnya mamologi, tahu mamologi? Seperti ular, mamologi katanya. Lihat itu, dia itu jalan itu sedang naik sepeda dia seperti ular katanya. Mamologi kerjanya, membohongi orang lain. Itu bukan maksud cerdik seperti itu yang kita maksudkan. Tapi cerdik itu adalah cerdik mendatangkan kebahagiaan, sukacita bagi orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita berkata, kita berjanji misalnya meminjam uang, kita berjanji memulangkan, tapi nyatanya hasilnya hanya H2S, tahu H2S? Holland Hatta Samping. Itu berarti tidak cerdik, tidak melihat situasi. Itu adalah omdo, tahu omdo? Omong doang. Itu orang yang cerdik tidak akan mengisi hidupnya menjadi omdo, tidak akan mengisi hidupnya H2S, Holland Hatta Samping. Saudara, ada juga tulus. Apa artinya tulus di sini, Bapak Ibu? Tulus maksudnya sungguh-sungguh. Ada amin. Sungguh-sungguh. Tulus. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada udang di balik bakwan. Tidak ada udang di balik batu. Tidak. Itu tulus, murni. Nah, kebetulan Ibu Purba ini namanya Murni. Itu mantan pacar saya. Murni itu berarti tulus. Begitu. Tidak ada neko-neko, tidak ada hoax di dalam hidupnya, tidak ada berpura-pura. Misalnya memberi pun memberi dengan tulus. Apakah kita memberi dengan tulus, Bapak Ibu? Apakah kita membayar transport sekian ratus ribu mau ke Pantai Cermin? Apakah kita tulus? Jangan pula nanti, aku udah bayar, masa gini aja pelayanannya ketat. Itu berarti tidak tulus. Ada amin? Hidup harus tulus, tidak berpura-pura. Tidak bersayap, tahu Bapak Ibu? Bersayap. Dia melakukan yang baik, tapi ada sayapnya. Ada tujuan tertentu. Bukan itu yang dimaksudkan dengan tulus. Tulus artinya benar-benar kita melakukan yang baik. Kita mau memberi yang baik. Seperti seorang janda di Sarfat itu. Itulah contoh nyata orang yang hidup tulus. Dia memberikan bukan dengan bersungut-sungut, tetapi memberikan dengan rela hati, dengan ketulusan, dan itu berdampak luar biasa. Mari Bapak Ibu kita ambil 1-2 contoh di dalam Alkitab seorang yang cerdik. Siapa? Yang ingat. Misalnya Abraham. Abraham memang usianya boleh kita sebut usia lanjut lah. Usia lanjut usia, dan dia menunjukkan kebijaksanaan dan ketulusan di dalam kehidupannya. Misalnya di dalam kejadian 12 ayat 10 sampai 20 di sana, ketika ada kelaparan terjadi di tanah Kanaan, Abraham pergi ke Mesir, dan dalam perjalanan itu, perjalanan dari Kanaan ke Mesir, dia bersama dengan mantan pacarnya. Siapa itu? Istrinya. Istri Abraham, Sarah. Ketika di Mesir, wah ini gawat nanti ini. Sang raja bisa saja mengambil istriku yang cantik ini. Karena itu dia memperlihatkan suatu sikap yang cerdik. Kata Abraham kepada istrinya, nanti kalau
kalau saya akan bertanya bahwa aku katakan kau adalah saudariku. Kau adalah saudariku. Apakah dia saudarinya? Bukan. Istrinya. Tetapi istrinya. Apa tujuannya mengatakan seperti itu di hadapan Raja Mesir? Supaya dia selamat, supaya dia aman. Nah, ini salah satu contoh konkret hidup yang cerdik. Dan adakah ketulusan juga di dalam diri Abraham? Ada Bapak Ibu? Contoh, misalnya contoh ketulusan yang diperlihatkan oleh Abraham di dalam hidupnya ketika sudah lama menunggu Ishak, dan ketika Ishak lahir dan Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Apakah Abraham bersungut-sungut, menggerutu, gimana ini Tuhan? Sudah lama kami menunggu anak ini, si Ishak, tapi ternyata Tuhan minta lagi untuk dikorbankan. Apakah Abraham bersungut-sungut? No. Tapi dengan tulus memberikan kepada Tuhan, dan terbukti orang yang hidupnya tulus, Tuhan memperhatikan, bahkan memberikan lebih daripada yang kita harapkan. Dan itu salah satu contoh nyata bagaimana hidup Abraham, hidup di dalam kecerdikan dan hidup di dalam ketulusan. Dan salah satu contoh Hana di dalam Perjanjian Baru. Hana juga memperlihatkan hidup cerdik dan hidup tulus. Dia adalah seorang janda yang sudah berusia 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan selalu beribadah dengan puasa dan doa malam dan siang. Dan contoh ini juga menunjukkan ketulusan. Tulus dia memberikan waktunya, kesempatannya bertemu dengan Tuhan, berdiam di rumah ibadah. Di sini disebut dia beribadah dengan puasa dan doa malam dan siang. Bapak Ibu Saudara, semuanya ini mencerminkan bahwa hidup identitas orang Kristen, Tuhan rindukan dan harapkan juga terhadap kita hidup cerdik dan tulus. Hidup cerdik dan tulus. Bagaimana kita sebagai lansia? Ini karena kita konteks kita lansia, pralansia. Bagaimana contoh konkretnya kita memperlihatkan firman Tuhan, hidup kudus, hidup cerdik atau waspada, tanggap, dan hidup di dalam ketulusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini sudah masuk dalam kategori lansia dan pralansia. Sadarkah kita sudah masuk di situ dalam usia itu? Sadar? Itu juga mencerminkan hidup yang cerdik. Kalau kita sudah memperlihatkan hidup kita masuk dalam kategori seperti ini, kita sadar. Jangan pula kita merasa masih hebat, kita masih seperti memiliki jabatan yang hebat. Itu namanya tidak cerdik. Kita merasakan dan memahami, menyadari ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini semakin lama kan semakin berkurang tenaga, penglihatan, dan juga yang lain. Kalau kita sadari itu adalah juga contoh bahwa menunjukkan kecerdikan. Kita menyadari hidup kita, karena dengan kesadaran seperti itu kita tahu kemana arah, kemana kita bersandar, yaitu kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, semakin kita menjadi lansia, semakin kita hidup bagaimana mengalami. Kita ini kan sudah banyak pengalaman, sudah banyak makan garam ya Bu ya, Bapak, sudah banyak pengalaman. Nah, lihatlah
wartakanlah bagaimana pengalaman-pengalamanmu itu. Itulah bahagian kecerdikanmu untuk menyaksikan Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin? Pengalaman-pengalaman yang kita alami, kita saksikan di dalam keluarga, kepada cucu, kepada parumain, helang, itu adalah bagian dari kecerdikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Demikian juga ketulusan. Bapak Ibu, ada di antara kita barangkali MC ya. Tahu MC? Bukan master ceremony kita. Ngomong cucu. MC. Ngomong cucu. Itu maksud saya. Ngomong cucu. Pertanyaanku adalah, apakah engkau tulus mendoakan, ngomong cucu itu? Atau kita berkata, anakku, kalian, aku udah merawat, ngomong cucu, bayaranku sekian-sekian ya kan? Kalau udah kayak gitu, ya udah, nggak tulus. Sudah ada urang di balik bakwan. Tidak, tapi tulus. Dan inilah contoh yang perlu kita hidupi, sehingga kemampuan kita yang sudah lansia dan pralansia ini, kemampuan kita mengadaptasi lingkungan, kemampuan kita mengadaptasi anggota tubuh kita ini. Mari kita menyadari bahwa ada keterbatasan, tapi walaupun ada keterbatasan, justru dalam keterbatasan itulah kita mengharapkan pertolongan Tuhan, sehingga kita tetap cerdik, tetap tulus di dalam melakukan segala sesuatu, tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati. Apa artinya itu Bapak Ibu? Tulus seperti merpati, seperti yang saya sebutkan tadi. Ada kesungguhan dan ada kepolosan, dan dalam bahasa yang lebih maju saat ini ada integritas. Itulah ketulusan. Integritas artinya menyatu apa yang diimani dan dilakukan, menyatu iman dan perbuatan. Itulah yang berintegritas. Itulah contoh ketulusan yang boleh kita perlihatkan di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selaku murid Tuhan Yesus, kita yang masih ada di dunia ini, memang kita berhadapan dengan GTH, ancaman, gangguan, tantangan, dan juga hambatan. Tapi sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga diberi kesempatan menjadi sosok pribadi yang cerdik, sosok pribadi yang tulus. Artinya kita melakukan kecerdikan itu untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain, bahkan juga untuk kebaikan kita. Dan amin. Di dalam kecerdikan itu, ingat, bukan cerdik seperti ular dalam arti negatif, membohongi orang lain, atau memutuskan semangat orang lain, bukan. Tapi bagaimana lewat hidup kita, orang lain juga bertambah bahagia, senang melalui kesaksian-kesaksian kita. Demikian juga dengan sikap ketulusan. Biarlah Bapak Ibu melalui pemberitaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu kita yang datang sini, maunya ada tanda-tanda kecerdikan yang kita akan perlihatkan. Maunya ada tanda-tanda kepolosan, ketulusan yang kita perlihatkan, sehingga dalam persekutuan kita ya, setiap minggunya dapat menjadi kesaksian, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup ini harus menjadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan, walaupun berhadapan dengan ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, tapi karena Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita dan menguatkan kita, mari hidup cerdik, mari hidup tulus, dan itu bagian dari sukacita kita dan menjadi identitas kita. Ini yang saya mau sampaikan, dan saya kira kita buka diskusi
Silakan dipandu. Ya, sebelum tanya jawab, kita mohon kepada kur dari lansia